Zona Merah ini pada dasarnya adalah cerita yang kami munculkan pada saat kami melihat sebuah fenomena yang terjadi di mana pada saat itu ada seorang bupati yang tiba-tiba meledak di Indonesia beritanya gitu, dia mengurung orang-orang untuk dipekerjakan paksa. Ada yang coba berani kabur lagi, tak tembak di tempat, tak mutilasi. Dari situ kemudian kita mengembangkan cerita ini bersama Pak Wiki, produser dari Screenplay, dan juga teman-teman penakawan yang akhirnya Bertemu dengan gagasan kami soal ingin membuat film bertema zombie. kami semua sepakat bahwa kami ingin mengembangkan ini menjadi sebuah cerita yang ketika itu ditarik ke titik yang lebih besar lagi tentang mayit. Di sini kita menyebut zombie itu adalah mayit. Lalu kemudian cerita itu berkembang, kemudian akan menjadi penanda bahwa kita pernah punya zombie kita sendiri yang di Korea punya kingdom, gak mungkin klaim gitu, jadi punya negara lain gitu. The Last of Us tuh punyanya Amerika tuh, gak mungkin diklaim negara lain. Nah, Zona Merah ini punya Indonesia nih. Zombie-zombie itu bergerak dengan cara penciuman. Jadi begitu mereka mencium feromon manusia, bau manusia gitu, mereka akan mendekat mencari asal bau itu. Zombinya Indonesia tuh gini nih, larinya, pakaiannya, mangap-mangapnya, growlingnya. Ini zombie Indonesia nih. Di sini karakternya akan ada cukup banyak. Ada Maya, karakter utama kita, seorang buruh perempuan yang bekerja di sebuah pabrik kayu miliknya Zainal, yang dia mempunyai anak bernama Dandi, dan pabrik itu dikelola oleh Dandi. Dimana di titik itu soal gaji yang tidak turun, soal kesejahteraan buruh yang merasa tidak diberikan hak-haknya, yang kemudian ada konflik besar yang muncul di pabrik itu gitu. Lalu kemudian ada juga Adi, adik dari Maya. Seorang remaja rebel yang udah nggak punya orang tua, cuman tinggal sama kakaknya. Peluk dulu. Aduh. Aku sama Adi tumbuh bersama tanpa orang tua, dan ini membuat Maya sangat sayang dan takut sekali buat kehilangan adiknya. Sementara Mbak Maya adalah tulang punggung keluarga, satu-satunya orang kepercayaannya Adi yang bisa menafkahi satu-satunya keluarga, yaitu Adi. Nah, dalam kondisi kerumitan yang terjadi di antara keluarga si Maya dan si Adi ini, dari Jakarta kemudian muncul seorang wartawan yang memang ditugaskan untuk meliput berita yang baik tentang Zainal. Asli. Nanti bisa lah ya digoreng, Risang gorengan. Di satu sisi Risang adalah seorang jurnalis yang cukup ambisius, berupaya untuk menjatuhkan Pak Zainal. Melihat bahwa ini ada potensi yang berbahaya dari Risang, tapi seperti seorang politisi, Zainal juga menghadapinya dengan sangat tenang gitu. Saya ini pun mesin, Mas Risang. Saya kerja tanpa henti untuk bisa memajukan daerah ini. Dan satu waktu Risang ada kesempatan untuk ke Himalaya, dan dia mengetahui ada indikasi-indikasi bahwa Zainal ini melakukan human trafficking gitu ya. Yang lalu akhirnya konflik itu justru menyeret Adi ke dalam situasi yang dia harus menjadi salah satu pekerja paksa yang ada di mes pekerja tersebut. Kami orang Himalaya sudah banyak menderita karena ibu, karena pengurus seperti ibu. Kamu justru membunuhnya pelan-pelan. Dan saya sendiri punya dendam karena Zainal itu adalah orang yang membunuh kakak saya. Pada dasarnya akhirnya dia Ayu memanfaatkan ini semua, dibalik seperti seakan-akan dia orang yang sangat nurut, sangat polos gitu. Ya akhirnya Pak Zainal menganggap ya Dia Ayu ini adalah seseorang yang menjadi salah satu musuh terbesarnya dia. Di belakang ada mayat! Cukup deh, tanggangi! Koreo fighting yang kita ciptakan di Zona Merah ini cenderung lebih simple daripada film ataupun series action yang pernah saya bikin gitu. Karena tidak terlalu membutuhkan gerakan-gerakan yang cukup rumit.
sangat spontan, menggunakan apa yang mereka miliki ketika ada di satu tempat. Misalnya kalau kita ngomongin scene di supermarket, maka gaya bertarungnya akan menggunakan barang-barang yang ada di supermarket. Kita gunakan lorong-lorongnya, kejar-kejaran di area situ. Dan rasanya kayak bener-bener lagi mempertahankan hidup gitu, jadi kayak nggak perlu acting lagi sih, rasanya udah jadi pada saat itu juga. Banyak banget kejadian-kejadian yang menegangkan di antara hidup dan mati gitu ya, dan tentunya seru banget sih kejar-kejaran. Baik, kejar, bawa! Baik, ayo Mbak, bawa dari sana! Jangan sampai berjuang ke sia-sia Mbak! Dengan karakter Pak Zainal juga jadi believable gitu. Dia dengan latar belakang militer, bagaimana dia punya kefasihan dalam menggunakan senjata, tentu juga dalam militer dia diajarkan juga dibentuk dalam sebuah bela diri. Jadi fighting itu memang menjadi sebuah momentum atau menunjukkan sendiri karakter Pak Zainal seperti apa dalam saat dia beraksi gitu. Dan ini menjadi salah satu yang menguatkan juga karakter Pak Zainal dengan segala macam layernya sih. Gerakan ini nggak diajarin waktu proses workshop gitu. Ternyata aku ada satu adegan di mana aku harus menyelamatkan diri dari orang yang suka makan daging gitu ya. Aku berantemnya ada di gorong-gorong yang tempatnya sempit. Seru banget ya, selain lokasinya juga menurut aku eksotis, serem, tapi koreografinya juga bagus gitu, bukan koreografi yang hanya menampilkan keindahan saja, tapi juga bener-bener dikasih tahu bahwa esensinya di sini koreografinya ya untuk bertahan hidup, dan menurutku itu salah satu keseksian yang ada di series ini. Tapi kita tetap menggunakan koreo-koreo yang misalnya ada kita punya karakter Ella yang kita buat memang dia ngerti bela diri, jadi dia bisa menggunakan alat bantu kayak pedang gitu. Karena Ella tuh dia punya basic baseball, tapi yang bikin dia tangguh karena dia sudah kehilangan banyak banget peran-peran di hidupnya dia. Ayah, ibu, nenek hilang, satu-satunya orang yang gue sayang sekarang Adi. Jadi mau nggak mau gue harus bisa jadi garda terdepan nindungin orang-orang yang gue punya sekarang gitu. Menurut aku, Ella itu adalah sosok pemberani yang bakal ngebawa cerita Zona Merah justru lebih menarik lagi. Woi, monte asum! Jingan gue tak bunuh kamu! Menurut aku karakter Adi ini, dia anaknya bener-bener unik banget. Kayak blow on tapi pinter. Next Lap Adinya tuh susah ya, karena dia nggak kayak mobil biasa gitu cara masukin giginya gitu-gitulah. Selama perjalanan Next Lap Adi tuh pengen ketawa mulu kalau mau take karena ocehan celoteh mereka berdua di belakang tuh kadang out of the box. Dia bikin scene-nya jadi makin berwarna, kontras, dan lucu. Seru banget kayak naik wahana ya. Yoi, berisik guys. Pempala yum gam. Ini adegannya kita mau melewatin lautan mayit dan membawa bangkai kucing yang bener-bener bau. Kalau dari sisi Risang ya berpetualang bersama Pak Zainal dan Maya jujur capek karena Maya punya dendam personal sama Pak Zainal. Pak Zainal juga punya misi pribadinya dia yang mana dia menggunakan Maya dan Risang untuk membantunya mendekatkan dirinya pada misi pribadinya, dan Risang sebenarnya hanya ingin selamat dari zona merah ini gitu, dari kota Rimbalaya. Cuman menjadi penengah antara Pak Zainal dan Maya ya. Risang ini adalah orang yang bisa membantunya untuk memenuhi kepentingan tersebut gitu. Jadi relasi itu diawali dari sesuatu yang sifatnya hanya kepentingan kebutuhan sementara, tidak ada emosi atau ikatan atau apapun. Tapi yang menariknya sepanjang perjalanan ini kita juga melihat Zainal sebagai karakter seorang manusia biasa yang dia juga punya rasa peduli, rasa kita harus tolong menolong satu sama lain. Nggak masalah, yang penting tujuan kita sama. Ayo, kita harus cepat. Ayo. Mereka adalah karakter-karakter yang secara naluri ya bertarung untuk
menyelamatkan diri mereka. Jadi secara teknis ini menjadi sesuatu yang sangat rumit sekali karena selain kita membicarakan soal blocking antar pemain yang sedang dikejar sama mayit, kita juga harus merumuskan bagaimana pergerakan mayit ini berlari, bagaimana cara dia menggigit, bagaimana pada saat proses dia menggigit harus keluar darah praktikal yang kita bikin. Nah, ini situasinya ternyata hampir 5 kali lipat lebih susah dari apa yang kita bayangkan pada saat kita persiapan untuk syuting gitu. Nah, ini tantangan yang sangat berat sekali yang mau tidak mau harus kita jalanin karena memang kita pengen ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi monumen perserisan di Indonesia gitu. Zona merah ini semuanya merupakan pencapaian baru gitu. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa saya harus membuat sebuah series di mana ratusan ribuan zombie menguasai sebuah kota. Artinya di sini saya harus kemudian bersama tim produksi dan juga HOD kreatif, saya harus menciptakan bagaimana kita mendirect hampir beribu-ribu orang yang kemudian menjadi zombie, menjadi mayit. Otomatis beribu-ribu orang itu kemudian harus kita make upin agar mereka menjadi mayit, yang lalu kemudian harus ngeblok jalanan-jalanan dengan lokasi-lokasi yang memang itu menjadi ruang-ruang publik gitu. Teknik yang sangat rumit sekali di project ini. Zona merah, jujur ini adalah syuting saya terpanjang yang pernah saya lalui. Dan itu rasanya wow, bukan tanpa konflik, artinya konflik selalu terjadi, tapi kemudian kita dengan amat dewasa 59 hari kami menemui masalah, kemudian fokus pada solusinya. Itu kalau bukan bekerja sama orang-orang bermental baja ini, rasanya itu nggak terjadi. Itu kesan yang kena banget sih buat saya. Kalau mereka lagi bertemu, itu tuh seperti keluarga kecil, seperti sekumpulan anak, ibu, bapak yang menerima seluruh keadaan keluarganya. Pasti banyak banget karena kita punya kebersamaan yang panjang. Tentunya itu diselingi juga dengan saat-saat santai, saat-saat rileks. Dan buat aku tuh penting bagaimana syuting itu tidak menjadi membawa situasi yang tegang gitu. Karena gimana pun juga kita sebagai pemain perlu suasana yang rileks sehingga pada saat kita bekerja kita bisa all out, kita bisa memberikan 100% buat apa yang kita kerjakan gitu. The whole crew itu sangat amat menyenangkan. Setiap kali ada masalah, ada apa itu kayak, ya karena gue udah pernah syuting bareng sama tim ini sebelumnya. Mereka tuh bisa menghadapinya dengan kepala dingin, jadi nggak pernah ada drama-drama yang berarti gitu selama kita syuting. Itu menurut gue kesan yang paling gila sih. Bekerja dengan orang-orang itu sangat menyenangkan sekali. Sebuah kehormatan bisa bekerja dengan orang-orang besar di dunia perfilman Indonesia karena ini syuting yang sangat berat, treatment yang sangat-sangat berat, tapi pemain-pemain sangat enjoy menjalani ini dan mereka justru malah menyuntikkan energi bagi kami untuk kemudian kami bisa maksimal untuk membuat karakter-karakter mereka dan treatment-treatment kami menjadi lebih hidup dan lebih tajam. Ini adalah salah satu project yang luar biasa, melelahkan tapi menyenangkan. Dikarenakan mereka berdua itu punya caranya mereka sendiri untuk bisa membuat para cast-nya, para kru semuanya happy aja gitu. Walaupun scene-scene yang berat. Jadi aku rasa aku sangat bersyukur banget bisa ada di project ini sebagai Adi, karena ini adalah sesuatu yang challenging juga tapi dipegang dengan sutradara yang sangat luar biasa. Dream team lah mungkin ya bagi Mas Tata menurut aku sih, karena setiap orang itu sudah jadi aja gitu, sudah jalan aja, fleksibel tapi juga tersusun rapi, nggak kaku, kekeluargaan. Menarik sekali karena yang aku suka tuh dari mereka berdua adalah mereka tuh punya standar yang mereka tertentu dan mereka tahu apa yang mereka mau. Jadi mereka mau ngeverbalisasikan apa yang mereka pikirkan tuh mudah gitu ke kita. Jadi pas mereka menjelaskan aku udah bisa terbayang di otak aku scene-nya mau diapa-apain gitu. Jadi enak banget. Mas Tata, Mas Fajar, love banget. Thank you so much untuk opportunity-nya. Aku suka banget proses kreatifnya dan untuk itu aku berterima kasih sangat sama Mas Tata dan Mas Fajar dan juga tim-timnya yang selalu menghibur kami semua di set. Semoga project ini bisa jadi project kesayangan kita bareng-bareng yang kita banggain.
Ya ini pertama kali aku sama Tata sama tim, tapi aku sudah merasa seperti kayak udah deket gitu. Tata dan Fajar itu sangat bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik. Dia sangat detail untuk menjelasin setiap scene yang akan diambil, adegan dan segala macam. Dan dia sangat membebaskan kita gitu untuk memberikan sesuatu yang lebih ditambah dari yang ada di skrip sesuai dengan karakternya. Tiap saat ada tiba-tiba kalau diginiin gimana, mereka sangat terbuka gitu. Dan timnya sendiri juga sangat cepat ya bekerjanya gitu. Bukan berarti akhirnya jadi sembarangan, tapi mereka udah tahu mau bikin apa gitu. Jadi syuting ini jadi sangat efektif gitu. Impian sih. Amin. Itu impian banget. Mantap banget. Terima kasih. Dia ngasih yang terbaik. Aduh. Sukses buat zona merah. Ini kali kedua saya berpartneran bersama Fajar Marta Santosa setelah sebelumnya kami mengerjakan di series Pertaruhan season 2. Terus terang kami sama-sama buta dengan bentuk cerita atau bentuk visual seperti apa yang akan kami kerjakan gitu. Ini situasi yang benar-benar pertama kali buat kami berdua. Kami mencoba untuk menajamkan seperti apa ya pilihan-pilihan episode yang akan dikerjakan oleh Fajar dan juga pilihan-pilihan episode yang akan dikerjakan oleh saya gitu. Artinya Fajar dengan gaya komedi yang dia punya, maka kemudian kami membagi bahwa beberapa episode yang memang punya tensi komedi yang lebih tebal itu dipegang oleh Fajar. Tapi kemudian beberapa episode yang tensi actionnya lebih besar itu dipegang oleh saya gitu. Kami selalu menemukan benang merahnya. Benang merahnya adalah kami mencoba untuk setia pada apa yang hendak diceritakan oleh ceritanya sendiri, oleh scene-nya sendiri. Lalu berikutnya kami setia pada emosi apa dan pesan apa yang ingin disampaikan di tiap emosinya. Kamu lari. Ya, gitu ya. Silakan dimainkan. Selebihnya panggungnya milik kalian ya. Harapannya ya semoga akan diingat sebagai zombie Indonesia itu adalah zona merah. Dan mungkin kita mikir, oh iya bisa juga nih hal-hal seperti ini terjadi gitu di kehidupan nyata, dan kita harus samain satu visi misi kita untuk bisa memperkeren series Indonesia terutama zona merah. Di sini kami pengen bahwa series Indonesia itu semakin maju dan semakin berkualitas. Maka Zona Merah ini akan menjadi salah satu jawaban bahwa kita punya series zombie yang berkualitas di Indonesia. Semoga. Aku harap kalian bisa nerima series ini, kalian bisa enjoy, kalian bisa masuk ke universe Rimbalaya ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa ikut berpetualang bareng kami dan semoga terhibur karena ini kan sebuah titik awal ya, membuktikan bahwa kita Indonesia, filmmaker kita itu sanggup loh bikin hal-hal seperti ini gitu. Jadi akan semakin banyak genre-genre gitu ya, sehingga juga penonton akan merasa film Indonesia atau series Indonesia semakin berwarna. Ini sebenarnya sebuah proyek yang mungkin sangat berat sekali bagi kita semua ya. Kayak jadi satu series zombie pertama yang kami ciptakan dan situasinya memang ceritanya rumit banget gitu. Terima kasih teman-teman udah bersama-sama kita menyelesaikan 59 hari yang gila ini. Dan ini akan menjadi monumen baru berikutnya. Kita menyelesaikan ini dengan baik sekali. Halo teman-teman semua, saksikan original series Zona Merah. Hanya di mana? Hanya ada di video. sampai ketemu.